Berikut ini merupakan teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Maslow. Dalam teori humanistik menurut Abraham, beranggapan dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh, berkembang, serta melawan energi negatif. Menurut Abraham pula, manusia juga memiliki pemikiran utama atas kebutuhan hidupnya, seperti jasmani maupun rohani. Tokoh yang berikutnya yaitu Arthur Comte. Dalam teori humanistik menurut Arthur Comte, perilaku yang keliru atau salah dapat terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misalkan, seperti guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya, hal itu karena murid-murid tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Jika saja guru tersebut membuat aktivitas yang lain, barangkali murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya. Lalu ada Aldous Huxley. Teori humanistik menurut Aldous, setiap manusia punya potensi yang terkadang masih terpendam atau kurang dikembangkan, sehingga pendidikan diharap mampu membantu hal tersebut, yaitu untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Nama saya Salsabilam Fidatul Aisyah, NIM 19012160840. Menurut Carl E. Rogers mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Rogers juga menambahkan prinsip-prinsip belajar teori humanistik. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Selanjutnya, menurut David Mills dan Stanley, mengajukan konsep pendidikan terpadu, di mana maksudnya proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Hal ini didasarkan atas fenomena yang terjadi selama ini, yaitu ilmu pengetahuan alam hanya menggunakan pembelajaran kognitif. Sedangkan bagaimanapun juga dalam prakteknya, ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen afektif dan juga kreatif. Tujuan umum dari pendekatan ini yaitu agar siswa atau murid mampu mengembangkan kesadaran terhadap dirinya sendiri serta kepada lingkungan sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran dirinya untuk menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan juga tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Selanjutnya, aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Yang pertama, open education atau pendidikan terbuka, di mana maksudnya sistem pendidikan ini memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar sesuai dengan cara mereka tersendiri. Dalam proses ini mensyaratkan adanya pusat-pusat belajar ataupun kegiatan dalam kelas yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang tertentu ataupun minat serta keterampilan, yang artinya dalam hal ini dapat memberikan petunjuk untuk mempelajari suatu topik tanpa hadirnya seorang guru dan mencatat partisipasi serta kemajuan murid untuk nantinya dibicarakan dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Afni Rozana dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 1901216000818. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya terkait aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Menurut Slavin, cooperative learning didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran di mana para siswa-siswi belajar dan bekerja secara kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Cooperative learning memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yakni siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua, siswa didorong untuk saling membantu dan melakukan kegiatan belajar dalam kelompok. Yang ketiga, siswa diberi imbalan sebagai apresiasi atas prestasi kelompok. Ada beberapa teknik pembelajaran dalam cooperative learning, seperti contohnya ada team games tournament, ada student team achievement division, ada jigsaw, dan ada juga teknik group investigation.
Artinya, dalam cooperative learning ini, siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dalam proses pembelajaran secara kolaboratif. Yang selanjutnya, aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan, yaitu independent learning atau belajar mandiri. Nah, independent learning ini didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran di mana peserta didik dapat merancang, mengatur, dan juga mengontrol kegiatan mereka secara mandiri. Nah, di sini peserta didik bertanggung jawab penuh atas rancangan pembelajaran yang telah mereka susun. Nah, untuk penerapannya sendiri, independent learning cocok atau sesuai diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi atau universitas. Karena pada jenjang pendidikan tinggi, pendidik tidak lagi menjadi penentu proses belajar, melainkan menjadi fasilitator dalam belajar. Sekian penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada student center learning. Merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Student center learning memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu cooperative learning, yaitu pembelajaran di mana guru memberikan suatu topik atau materi kepada peserta didik, kemudian mereka akan mendiskusikannya. Lalu hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas kepada teman-temannya. Lalu yang kedua ada collaborative learning. Collaborative learning hampir sama seperti cooperative learning. Perbedaannya terletak ketika cooperative learning diberikan suatu materi lalu didiskusikan. Collaborative learning ini diberikan suatu permasalahan. Yang ketiga ada competitive learning, yaitu memfasilitasi siswa saling berkompetisi dengan temannya untuk mencapai hasil terbaik. Para pengajar menjelaskan prosedur tugas yang akan dikompetisikan dalam standar penilaiannya. Setelah tugas selesai dikerjakan, dosen memberikan penilaian terhadap kinerja kelompok berdasar standar kinerja yang telah disepakati. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus. Prosedur pembelajaran ini yaitu pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode yang akan digunakan, lalu meminta siswanya untuk mempelajari konsep dasar. Selanjutnya mereka akan diberi lembar kasus dan lembar pertanyaan yang berkaitan dengan metode tadi. Setelah dijawab, mereka diminta untuk mempresentasikan hasil analisis kasusnya.